Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Praktikum Farmakonoksi. Anggota kami ada Apiatul Ulum dengan NIM 0512021, Tetrisa Eneska dengan saya sendiri dengan NIM 051201025, Faroha Septiana Prameswari NIM 051201026, Nur Ika Listiana dengan NIM 0512027. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang senyawa alkaloid pada beberapa tanaman familia dengan kromatografi lapis tipis atau KLT. Nama saya Apiatul Ulum, NIM 0512101021. Alkaloid merupakan senyawa organik paling banyak ditemukan karena sebagian besar zat alkaloida berasal dari tanaman. Pada umumnya, alkaloida memiliki satu buah atom nitrogen atau lebih dengan sifat basa sehingga disebut alkaloid. Alkaloid berfungsi untuk melindungi tanaman dari penyakit, serangan hama, sebagai pengatur perkembangan, dan sebagai basa mineral untuk mengatur keseimbangan ion pada bagian tanaman. Alkaloid yang ditemukan dan dihasilkan oleh tanaman termasuk dalam bagian kelompok metabolit sekunder. Alkaloid memiliki beberapa sifat, yaitu berbentuk kristal yang halus, memiliki rasa pahit dan asam, serta alkaloid yang bebas bersifat basa. Senyawa aktif bersifat racun bagi manusia tetapi dapat digunakan sebagai obat adalah alkaloid, sehingga digunakan secara luas dalam bidang pengobatan. Dengan alkaloid dapat digunakan sebagai pengatur tumbuh atau penghalau serangga. Alkaloid yang tersebar luas di dunia tumbuhan terdapat sebagai garam organik, di mana alkaloid diperoleh dengan mengekstraksi bahan tumbuhan memakai air yang diasamkan dan dilarutkan sebagai garam. Hampir semua alkaloid yang ditemukan dalam mempunyai keaktivitasan biologis tertentu. Ada yang sangat beracun, tetapi ada pula yang sangat berguna dalam pengobatan. Misalnya, quinin, morfin, dan triskin. Alkaloid mempunyai efek fisiologi dan psikologi. Alkaloida dapat ditemukan dalam berbagai tumbuhan yang umumnya ditemukan di dalam kadar yang kecil dan harus dipisahkan dari campuran senyawa rumit yang berasal dari tumbuhan. Pada tanaman Solanaceae mengandung alkaloida yang terkenal dengan nama atropin, hyoscyamin, dan scopolamin. Karena sifat racun dari alkaloid, maka pada umumnya terbatas pada pemakaian luar. Di samping itu juga terdapat hyosin. Berdasarkan uraian di atas, maka dianggap perlu untuk melakukan pemeriksaan senyawa alkaloid pada daun beberapa tumbuhan familia Solanaceae, yaitu daun kecubung, daun terung, dan daun rimbang, serta identifikasinya dengan metode kromatografi lapis tipis dan uji tabung. 2. Alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan sebagai berikut: penagas air, lempeng KLT, penatol mikro, kertas kering, gelas ukur, erlenmeyer, cawan porselin, batang pengaduk, corong kaca, tabung reaksi, pipet tetes, chamber, rak penyimpanan, bejana kromatografi, alat penyemprot reaksi atau larutan deteksi, dan lampu ultraviolet. Di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan prosedur kerja alat dan bahan. Yang pertama, prosedur kerja, yaitu ada pengolahan sampel. Pengolahan sampel dilakukan dengan cara daun kecubung, daun terung, dan daun rembang yang masih segar dibersihkan dan ditiriskan, daun dipisahkan dari tulang daunnya, diranjang kemudian dikeringkan di dalam lemari pengering. Daun dianggap kering jika daun tersebut rapuh bila diremas. Sampel selanjutnya diserbukan dengan menggunakan blender dan diayak. Serbuk yang diperoleh disimpan dalam wadah yang baik dan tertutup rapat pada suhu kamar. Yang kedua, pembuatan ekstra sampel. Pembuatan ekstra sampel daun kecubung, daun terong, dan daun rimbang dilakukan secara mesterasi dengan menggunakan pelarut etanol 96%.
Sebanyak 500 gram serbuk daun kecubung, daun terung, daun rimbang dimasukkan ke dalam masing-masing wadah. Ditambahkan 3,75 liter etanol 96%, diaduk secara merata hingga dapat maserat filter 2. Kemudian maserat yang diperoleh dipekatkan dengan tekanan rendah menggunakan rotary evaporator sehingga diperoleh ekstrak. Yang ketiga, pembuatan preaksi yang dibutuhkan. Pembuatan larutan preaksi pada pemeriksaan alkaloid adalah sebagai berikut. Preaksi Mayer sebanyak 5 gram kalium iodida dilarutkan dalam 10 ml Aquades. Yang kedua, preaksi Burkhardt sebanyak 4 gram kalium iodida ditimbang kemudian dilarutkan dalam 20 ml Aquades, lalu ditambah 2 gram iodium sambil diaduk sampai larut, kemudian cukupkan Aquades hingga 100 ml. Yang ketiga, preaksi Drogendorf sebanyak 8 gram bismut nitrat dilarutkan dalam 20 ml HNO3 kemudian dicampur dengan larutan kalium iodida sebanyak 2,72 gram dalam 50 ml Aquades. Campurkan dan dibiarkan sampai memisah secara sempurna. Yang keempat, preaksi besi. Sebanyak 1 gram besi klorida dilarutkan dalam air suling sampai 100 ml kemudian disaring. Yang kelima, preaksi Lieberman-Burkhardt. Campur secara perlahan 5 ml asam asetat anhidrida dengan 5 ml asam sulfat pekat kemudian tambahkan etanol hingga 50 ml. Selanjutnya, pemeriksaan alkaloid. Dalam melakukan pengujian terhadap alkaloid dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Serbuk simplicia, daun kecubung, daun terung, dan daun rimbang masing-masing ditimbang sebanyak 0,5 gram kemudian ditambah 1 ml asam klorida 2N dan 9 ml air suling. Dipanaskan di atas penanggas air selama 2 menit. Didinginkan lalu disaring. Filtrat yang diperoleh dipakai untuk tes alkaloid, diambil tabung reaksi di dalamnya, dimasukkan 0,5 ml filtrat pada masing-masing tabung reaksi. 1. Ditambahkan 2 tetes preaksi Mayer menghasilkan endapan putih atau kuning. 2. Ditambahkan 2 tetes reaksi Burkhardt menghasilkan endapan coklat hitam. 3. Ditambahkan 2 tetes preaksi Drogendorf menghasilkan endapan merah bata. Selanjutnya, pemeriksaan flavonoid. Sebanyak 0,5 gram masing-masing serbuk simplicia yang telah dihaluskan disaring dengan 10 ml metanol lalu direflux selama 10 ml kemudian disaring panas-panas melalui kertas saring kecil berfiltrat diencerkan dengan 10 ml air dan didiamkan. Lapisan metanol diambil lalu diuapkan pada suhu 40 derajat Celcius. Sisanya dilarutkan dalam 5 ml etil asetat disaring. Filtratnya digunakan untuk uji flavonoid dengan cara berikut. Sebanyak 1 ml larutan percobaan diuapkan hingga kering. Kemudian sebanyak 1 ml larutan percobaan diuapkan hingga kering. Analisa kromatografi dari sampel menggunakan kromatografi lapis tipis. Bahan yang diperlukan untuk uji KLT adalah untuk golongan alkaloid. 1. Fase diam. Silika gel 60 F254. 2. Fase gerak. Klorofrom metanol amonium hidroksida 85:15:1. 3. Larutan deteksi regen Drogendorf. Pengamatan dilakukan pada sinar UV 366 nm tanpa perlakuan dan sinar tampak setelah perlakuan. Hasil pengamatan untuk screening fitokimia, penentuan golongan senyawa kimia serbuk simplicia, daun kecubung, daun terung, dan daun rimbang itu untuk mendapatkan informasi golongan senyawa metabolit sekunder yang ada di dalamnya.
Untuk hasil screening fitokimia serbuk simplicia daun kecubung, daun terung, dan daun rimbang dapat dilihat pada tabel berikutnya. Untuk hasil screening fitokimia serbuk simplicia daun kecubung, untuk parameter golongan alkaloid serbuk simplicianya positif, untuk golongan flavonoid serbuk simplicianya positif, untuk golongan saponin serbuk simplicianya positif, golongan tanin serbuk simplicianya positif, golongan triterpenoid atau steroid serbuk simplicianya positif, untuk golongan glikosida antrakuinon serbuk simplicianya negatif. Untuk hasil screening fitokimia serbuk simplicia daun terung, parameter golongan alkaloid serbuk simplicianya negatif, golongan flavonoid serbuk simplicianya positif, golongan saponin serbuk simplicianya negatif, golongan tanin dan golongan triterpenoid atau steroid serbuk simplicianya positif, golongan glikosida antrakuinon serbuk simplicianya negatif. Untuk hasil screening fitokimia serbuk simplicia daun rimbang, parameter golongan alkaloid serbuk simplicianya negatif, golongan flavonoid serbuk simplicianya positif, golongan saponin serbuk simplicianya negatif, golongan tanin serbuk simplicianya positif, golongan triterpenoid atau steroid serbuk simplicianya negatif, dan golongan glikosida antrakuinon serbuk simplicianya negatif. Untuk hasil pemeriksaan golongan alkaloid dengan kromatografi lapis tipis atau disebut juga dengan KLT, penentuan nilai RF dari ekstrak tanaman familia Solanaceae yaitu daun kecubung, daun terung, dan daun rimbang. Untuk dengan golongan alkaloid, hasil analisa atau identifikasi KLT dari ekstrak daun kecubung, daun terung, dan daun rimbang bisa dilihat pada tabel berikutnya. Untuk hasil nilai RF dari identifikasi ekstrak daun kecubung sebelum sinar, setelah sinar UV, bereaksi Dragendorf RF1 0,37. Untuk RF2-nya sebelum sinar, setelah sinar UV, bereaksi Dragendorf 0,78. Untuk RF3 sebelum sinar, setelah sinar UV, dan bereaksi Dragendorf 0,91. Untuk hasil nilai RF dari identifikasi ekstrak daun terung, RF1 sebelum sinar dan setelah sinar UV 0,26, sedangkan bereaksi Dragendorf tidak ada. Untuk RF2-nya sebelum sinar dan setelah sinar UV 0,47, sedangkan bereaksi Dragendorf tidak ada. Untuk hasil nilai RF dari identifikasi ekstrak daun rimbang, RF1 sebelum sinar dan setelah sinar UV 0,06. RF2 sebelum sinar dan setelah sinar UV 0,8, RF3 sebelum sinar dan setelah sinar 0,97, bereaksi Dragendorf-nya tidak ada. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan dan kesimpulan. Yang pertama, langsung saja ke pembahasan. Pada praktikum kali ini dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kandungan zat aktif dari tanaman daun kecubung dengan melihat profil dari analisis kromatografi lapis tipis lewat uji pendahuluan berupa screening fitokimia menggunakan uji tabung, dan dilanjutkan dengan pengujian serta analisis kromatografi lapis tipis untuk mempertegas hasil reaksi positifnya dan juga uji organoleptisnya. Untuk uji organoleptis, yang pertama kita menggunakan Simplicia datura albifolium dengan nama lain daun kecubung dengan nama latin datura metal-L yang berhasil sebagai spasmolitik, antitusif, analgesik, dan antirematik. Kemudian untuk pemberiannya yaitu rasanya pahit, pedas, menghangatkan, dan sangat beracun. Analisis KLT merupakan analisis komponen kimia berdasarkan prinsip absorpsi dan partisi yang ditentukan oleh fase diam dan fase gerak.
Dan uji fitokimia merupakan metode pengujian awal untuk menentukan kandungan senyawa aktif apa yang terkandung dalam tanaman sehingga dapat digunakan sebagai obat dalam penyembuhan berbagai penyakit. Secara organoleptis, daun-daun yang berasa sepat dan pahit biasanya teridentifikasi mengandung alkaloid. Nah, di sini alkaloid itu apa sih? Alkaloid merupakan suatu senyawa yang mengandung nitrogen sebagai bagian dari sistem sikliknya serta mengandung substituen yang bervariasi seperti pada gugus aminafenol dan metoksi, sehingga alkaloid bersifat semipolar. Alkaloid memiliki berbagai sifat, yaitu berbentuk kristal yang halus, memiliki rasa pahit dan asam, serta alkaloid yang bebas bersifat basa. Pada tanaman Solanaceae mengandung alkaloid yang terkenal dengan nama atropin, hyoscyamin, dan skopalamin. Karena sifat racun keras dari alkaloid, maka pada umumnya batas pada pemukaan luar saja. Di samping itu juga terdapat hyosin. Pada pemeriksaan alkaloid, serbuk Simplicia daun kecubung mengandung senyawa alkaloid dengan golongan atropin atau hyoscyamin. Untuk hasil screening fitokimia serbuk Simplicia daun kecubung memberikan hasil positif terhadap senyawa golongan alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, triterpenoid, dan steroid. Golongan alkaloid teridentifikasi pada serbuk Simplicia yang ditandai dengan adanya endapan putih atau putih kekuningan setelah ditambahkan pereaksi Maillard, endapan coklat kehitaman setelah ditambahkan pereaksi Boudhard, dan endapan merah bata setelah ditambahkan pereaksi Degendorf. Pada ekstraksi etanol daun kecubung hasilnya memberikan bercak senyawa alkaloid berwarna kuning yang lebih dominan dan lebih terang dan memiliki jarak antara satu noda dengan noda lainnya. Dengan menggunakan fase diam silika gel, fase gerak kloroform metanol amonium klorid dengan perbandingan 85:15:1 dengan larutan deteksi reagen Degendorf. Pengamatan dilakukan pada sinar UV 366 nanometer tanpa perlakuan dan sinar tampak setelah perlakuan. Hasil identifikasi KLT dari golongan alkaloid ekstrak etanol daun kecubung atau Datura stamonium memiliki nilai RF sebesar sebelum sinar, yaitu RF yang pertama 0,37, RF kedua 0,78, dan RF yang ketiga yaitu 0,91 yang ditandai dengan adanya warna kuning, dan nilai RF setelah sinar ultraviolet yaitu RF yang pertama, kedua, dan RF ketiga sama tetapi berwarna kuning cerah, dan nilai RF dari pereaksi Degendorf adalah 0,97 yang ditandai dengan warna kuning hingga kuning kecoklatan. Pembuatan ekstraksi sampel digunakan setelah maserasi menggunakan pelarut etanol 96%. Kenapa kok pelarut yang digunakan etanol 96%? Nah, pelarut etanol yang digunakan etanol 96% yang merupakan pelarut yang paling umum digunakan yang dapat menarik hampir sebagian besar kandungan zat aktif tanaman. Etanol bersifat polar yang mampu menarik senyawa aktif polar. Hasil uji fitokimia pada daun kecubung menunjukkan adanya senyawa alkaloid. Alkaloid mudah larut dalam alkohol, sedikit larut dalam air atau garam. Senyawa ini berfungsi dalam mempertahankan tanaman terhadap herbivora dan makhluk patogen lainnya, dan secara luas dimanfaatkan sebagai obat-obatan, stimulan, narkotik, dan racun. Karena aktivitas biologisnya itu, alkaloid memiliki aplikasi farmakologi sebagai anestesi dan stimulan sistem syaraf pusat. Di samping itu, tanaman ini mengandung alkaloid, hyoscyamin, hyosin, dan atropin. Hyoscyamin bertindak sebagai senyawa antimuskarinik pada sistem syaraf pusat dan perifer. Kemudian kesimpulan, tanaman yang digunakan dalam penelitian yaitu Simplicia daun kecubung dengan organoleptis, pemberian pahit, pedas, menghangatkan, serta beracun. Bagian yang digunakan yaitu daun atau folium yang memiliki khasiat sebagai spasmolitik atau kejang perut, antitusif atau batuk kering, analgesik atau anti nyeri, dan anti rematik. Kemudian yang kedua, golongan senyawa kimia dari serbuk Simplicia daun kecubung atau Datura stamonium adalah golongan alkaloid yang terkenal dengan nama atropin, hyoscyamin, dan skopalamin. Kemudian yang ketiga yaitu golongan alkaloid dari ekstrak etanol daun kecubung memiliki nilai RF sebelum sinar, yaitu yang RF yang pertama 0,37, RF yang kedua 0,78, dan RF yang ketiga yaitu 0,91 yang ditandai dengan adanya warna kuning, dan nilai RF setelah sinar ultraviolet sama seperti RF sebelum sinar, tetapi berwarna kuning cerah, dan nilai RF dari pereaksi Degendorf yaitu 0,97 yang ditandai dengan adanya warna kuning kecoklatan.
Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf apabila kesalahan kata dari kelompok kami. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.